sebagai yang layak bagi kita. Yesus Kristus Tuhan. Yuk kita sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Praise Lord. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku. Haleluya. Sekecil jiwa dan pengharapan
akan takut Tuhan, kami tidak akan goyah, sebab Engkau Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Oh, terpujilah nama Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau bekerja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji namamu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Semua terpujilah namamu Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, ajaib Engkau Yesus. Haleluya. Yes, thank you Jesus, thank you. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Biar namamu saja yang layak dimuliakan. Oh, haleluya. We praise you God, we praise you Jesus. Haleluya. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Mulia Kau Tuhan. Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu dulu, sekarang, dan selamanya. Mulialah Engkau Tuhan
sekarang dan selamanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan Haleluya, haleluya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ya, hari ini kita masuk di bulan April. Sebenarnya dari minggu lalu udah masuk ya. Cuma karena bersemangat sama hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kebangkitan, sorry. Belum naik, Yesus masih menampakkan diri pada murid-muridnya gitu. Nggak tahu ada yang ketemu mungkin sama Yesus. Ya. Hari ini gue mau ingetin kita masuk dalam satu tema yang baru bulan April. Ability to maximize. Kemampuan untuk memaksimalkan. Nah, ini kalau nggak pakai pomade tuh rambut gue lemes sekali ya. Tapi ya sudahlah ya. Tidak mengurangi keselamatan dan tidak mengurangi ketampanan. Ya sudah. Setidaknya istriku mengakuinya gitu ya. Istri orang lain bodoh amat. Saya nggak tinggal sama dia. Hari ini gue kasih tema sharing firman Tuhannya adalah apa yang ada di tanganmu. Semua lihat tangannya. Apakah mungkin ada upil yang masih menempel lupa dibersihin? Ya. Apa yang ada di tanganmu? Itu judul sharing firman Tuhan hari ini. Dalam sejarah Alkitab, kalau kita baca nih dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada ceritanya Tuhan tuh mau pakai nabi atau pakai rasul, itu karena mereka sudah punya kelebihan yang luar biasa dalam diri mereka. Nggak ada yang punya kemampuan fisik dulu, makanya Tuhan pilih. Atau kemampuan berbicara, makanya Tuhan pilih. Enggak, Tuhan memilih karena dia mau memilih. Udah gitu aja. Sesimpel itu. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan memilih Daud. Katanya Daud masih kemerah-merahan. Artinya masih muda. Masih benar-benar, bukan muda lagi, masih kecil gitu loh. Masih di bawah 17 tahun. Kemerah-merahan mukanya. Bagaimana Tuhan memilih Gideon. Dari suku yang paling kecil. Bahkan di sukunya sendiri, dia itu dari golongan yang terkecil, dibilang gitu. Tapi waktu malaikat ketemu dengan Gideon, dibilang, hai pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Kan kaget gitu, siapa gua? Gitu. Itu Gideon. Tuhan memilih Gideon seperti itu. Siapa lagi? Tuhan memilih Esther untuk menyelamatkan bangsa Israel. Gadis kampung. Esther tanpa Ardanti tentunya. Ya, gadis kampung, tapi Tuhan pilih. Jadi permaisuri raja. Jadi ratu malah. Bukan permaisuri lagi ya. Bagaimana Tuhan memilih Deborah. Deborah seorang perempuan menjadi hakim. Tapi memimpin bangsa Israel untuk berperang dan menang. Mungkin satu-satunya hakim perempuan yang dicatat itu Deborah.
Bagaimana Tuhan memilih Saulus, pembunuh orang Kristen, tapi malah jadi rasul paling militan. Menulis lebih dari 50% perjanjian baru. Surat-suratnya segala macam. Dulunya pembunuh orang Kristen gitu. Terus bagaimana Tuhan memilih Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus yang cuma nelayan. Bagaimana Tuhan memilih Firdi yang cuman ya gitulah. Gitu ya, mau ngomong apa gitu loh. Tuhan memilih banyak orang tuh, makanya firman Tuhan bilang gini, Tuhan memakai orang-orang yang tidak terpandang untuk mempermalukan mereka yang merasa dirinya terpandang. Tuhan memilih orang-orang yang dinilai bodoh sama orang banyak untuk mempermalukan orang-orang yang selalu merasa dirinya pintar. Ya bukan berarti semua orang pintar akan Tuhan permalukan. Enggak. Maksudnya ada kalanya orang-orang yang selalu ngerasa dirinya pintar, ngerasa dirinya hebat, Tuhan bisa memakai orang yang nggak pintar, nggak hebat, bahkan cenderung dibilang nggak ada apa-apanya lah gitu loh. Kayak orang bego lah gitu. Orang bawah, orang rendahan bisa Tuhan pakai untuk mempermalukan mereka yang karena kelebihannya tidak menaruh hormat sama Tuhan. Tuhan bisa pakai itu semua. Suatu hari nanti mungkin ya, seandainya gitu ilustrasi, Livi suatu hari jadi makeup artist nomor 1 di Indonesia. Wah, terus sombong, belagu, dia ketemu makeup artist manapun direndah-rendahin gitu. Lah, tiba-tiba Tuhan bisa memakai anak kelas 4 SD tanding makeup lawan Livi kalah misalnya kayak gitu. Dan Tuhan bisa memakai anak ini tanda kutip mempermalukan tuh maksudnya mengingatkan, kalau lu tuh bukan siapa-siapa sebenarnya. Lu bisa kayak sekarang, itu karena Tuhan yang kasih kemampuan itu, Tuhan yang kasih kesempatan itu. Tuhan bisa pakai. Ya, apalagi orang yang dari awal udah hebat, tapi takut sama Tuhan. Ya, Tuhan bakal lebih pakai lagi gitu kan. Nah, sekarang kita akan belajar dari seseorang yang biasa juga. Ini orang biasa gitu. Seorang anak yang dibuang sama orang tuanya karena terpaksa. Anak ini dibuang. Terpaksa. Yang akhirnya diangkat anak sama pemimpin dari salah satu bangsa di dunia saat itu. Kita akan belajar dari kisah Musa. Ada intro, gitu. Biasa kan gitu ya. Kita akan belajar dari kisah Musa. Kita lihat dari Keluaran pasal 4, ayat 1 sampai 4. Nggak ada di layar. Jadi silakan buka Alkitabnya. Keluaran, tahu nggak sih? Dulu ada cerita, ada orang yang disuruh khotbah, tapi orangnya nggak pedean gitu, tegang gitu. Terus, tapi dipaksa buat khotbah, terus dibuka Keluaran. Kalau aku kan ngomongnya lancar ya. Mari kita buka kitab Keluaran, pasal 4, ayat 1 sampai 4. Dia karena tegang, Bapak Ibu, mari kita buka kitab Kelurahan pasal 4 ayat 1. Jadi karena tegang salah ngomong gitu. Oke, udah? Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Coba kalau kalian ngalamin. Tuhan punya. Novi, apa yang ada tanganmu? Tongkat Tuhan. Kalau bakso saya bagi. Gituin tongkat Tuhan. Gitu ya. Terus Tuhan bilang, lemparin ke tanah. Lempar. Cep. Jadi King Cobra. Sur. Gitu kan. Terus pengen kabur. Jangan kabur. Pegang ekornya. Pertanyaan gue, bisa lu pegang nggak? Ya ngomong gampang Tuhan. Itu pas pegang. Gitu loh. Serem juga. Gitu loh kan. Bayangin nggak? Musa disuruh gitu sama Tuhan. Musa pegang, mungkin nggak catat di Alkitab, Musa berapa lama sampai dia bisa pegang ular, megang ekor ular itu. Waktu tongkatnya jatuh, jadi ular terus pegang ekornya, oke, pas pengen pegang, ularnya muter, right?
Ya, 3 hari 3 malam muter, terus cuma buat megang ekornya doang gitu. Ya nggak ada yang tahu kan, nggak pernah catat ya. Tapi nggak mungkin Tuhan bercanda kayak gitu ya. Ini bercandaan gua gitu. Ya Tuhan nggak mungkin iseng ya. Nah, rasain lu, kan rasain lu. Nggak mungkin gitu Tuhan. Gue pernah bertemu dengan beberapa tipe orang di dalam gereja karena dulu gue cukup nakal dalam arti kata gini, gue bermasalah dikit dengan seseorang di satu gereja, gue akan pindah gereja. Nanti di sana udah pelayanan, udah apa, ada masalah lagi sama orang, gue bakal pindah gereja lagi. Gitu terus, dulu kayak gitu. Nah, karena sering keliling gereja kayak gitu, itu suatu hal yang nggak baik ya sebenarnya. Tapi gara-gara itu ada satu kebaikan juga. Gue jadi bisa belajar tentang karakter orang di masing-masing gereja tergantung kebiasaan mereka. Gue pernah ketemu tipe orang yang gini. Orang yang suka cerita, kalau ketemu tuh dia suka cerita, "Wih, gila Tuhan itu baik banget. Gua ngalamin mujizat ketika gue berdoa." Dia mau cerita gitu. Kayak ketemu biasa cerita gitu. Tuhan luar biasa loh, Tuhan baik loh, gila kemarin gue doa, Tuhan kabulin. Kesaksian dong, di gereja itu ceritanya bagus banget. Jangan gue nggak bisa ngomong. Dari tadi ngapain? Ada yang kayak gitu. Ngomong terus disuruh kesaksian, nggak berani. Terus ada tipe orang yang suka kasih kritik singkong atau kritik ubi. Dan keripik. Oh iya, itu keripik. Orang yang suka kasih kritik dan nasihat kepada orang yang pelayanan nih, ngasih kritik udah. Kamu tuh salah, Nopi, kamu tuh tadi tuh begini, Nesya kamu tuh, pokoknya gitu, suka ngasih kritik, ngasih nasihat ke pelayan-pelayan. Dia sendiri bukan siapa-siapa, maksudnya bukan pengurus, bukan, pelayan bukan, aktivis bukan, orang biasa aja, suka, lagi ibadah. Nah, sampai mana gue tadi? Ya, dia suka kasih kritik, kasih nasihat segala macam. Tapi dia bukan siapa-siapa sebenarnya, bukan siapa-siapa. Tapi dia sendiri nggak pernah melakukan apa yang dia ucapkan. Minimal kasih contoh aja nggak. Dulu, gue pernah ketemu sama satu orang, dia ngeritik pengurus di bawah binaan gue. Jadi gue pemimpinnya. Nah, ada pengurusnya dikritik. Kak, dia ngomong ke gue lagi. Lucu, kenapa nggak ngomong ke dia? Udah tahu kan gue orangnya frontal ya. Dia ngomong ke gue gitu. Firdi, kasih tahu tuh si itu, gue sensor namanya. Kasih tahu tuh si itu, kalau ada ibadah doa tuh dateng, kalau melayani tuh harus gini, gitu. Terus gue tanya balik, sorry nih, Anda sendiri pengurus bukan di sini? Bukan. Pelayanan nggak di ibadah ini? Enggak. Kalau gitu nggak usah banyak bacot. Kamu nggak tahu kesusahannya dia sampai dia nggak bisa ikut ibadah doa, sampai dia pelayanan tadi salah-salah. Kamu nggak tahu kesulitannya dia, jangan main asal kritik. Kalau lu nggak pernah terjun di dalam sini, jangan sok kasih nasihat. Woi, pemimpin yang baik gak gue tuh, gue bela tuh. Padahal beneran salah emang dia. Ini orang yang dimarahin emang salah. Cuma kan sebagai pemimpin harus pasang badan gitu kan. Ya, maksudnya gini, kalau lu nggak seneng nih, misalnya lu nggak seneng sama Home, nggak seneng nih, kok Firdi mah jalaninnya gereja masa kayak gini. Jangan cuma ngebacot. Masuk dalam sistemnya Home. Kalau misalnya nanti kita punya kesempatan jadi punya lebih besar, ada kepengurusan, harus masuk jadi pengurus biar tahu kenapa sih kok Firdi nggak jalanin kayak begini, kenapa nggak jalanin program gini, program gitu. Kalian bakal tahu kenapa nggak dijalanin. Masalahnya apa, kendalanya apa gitu. Bukan cuma ngeliat doang, terus langsung harusnya nggak boleh gitu. Ntar dulu. Harusnya itu ntar dulu. Dari sudut pandang mana? Kalau kita mau ngeritik, Yesus pun bisa kita kritik kan? Harusnya itu yang mau nyalipin Yesus mah dilempar aja pakai petir. Angus semua bertobat. Satu dunia terima Tuhan selesai. Menurut kita. Menurut Tuhan kan nggak gitu. Iya kan? Kalau mau tahu kenapa Yesus mengambil jalan untuk hidup sebagai manusia, menderita, lalu diserahkan, segala macam. Kita harus ngerti hatinya Bapa dulu. Kenapa dia harus lakukan itu? Kenapa enggak dengan Tuhan menampakkan diri di langit, berbicara lewat awan-awan gitu, awan Tuhan bentuk jadi tulisan. Barang siapa yang tidak percaya kepada YHWH, semuanya akan gue lempar ke neraka. Terus ada stempel surga gitu, di langit. Bertobat nggak satu dunia? Tobat. Tapi kenapa Tuhan nggak lakukan itu?
Nah, kita harus tahu isi hati Tuhan dulu. Yang nggak mungkin gue bahas di sini karena melenceng dari tema. Gitu ya. Nah, gue juga ketemu tipe-tipe orang yang sering ngajarin orang lain untuk melakukan firman Tuhan yang ini, yang itu gitu. Tapi kalau kita lihat hidupnya, dia tuh jauh dari yang dia ajarin. Dia mau, woi, ikut Tuhan tuh harus lihat firman Tuhan dalam ini. Kita harus begini. Tapi ketika kita kenal hidupnya, kita tahu dia tuh nggak pernah ngelakuin apa yang dia omongin ke kita. Nah, gue pernah ketemu orang kayak gitu. Nggak tahu kalau kalian belum pernah ketemu, mungkin kalian pergaulannya masih kurang jauh gitu ya. Ya, mainnya kurang jauh. Mainnya di sini doang ya. Nah, gue juga ada ketemu tipe orang yang suka melanggar ucapannya sendiri. Dia melanggar ucapannya sendiri dengan sadar gitu. Dengan sadar dia langgar sendiri ucapannya. Contohnya gini, ibadah itu jam segini, on time. Tapi dia sendiri telat. Dan kita sering lihat dia nggak pernah on time. Di mana budaya on time itu omong kosong. Ibadah jam 1, lu nongol jam 1, lah beresin barangnya kapan? Persiapannya kapan? On time itu kan mulainya yang on time. Tapi kan persiapan butuh waktu, butuh proses. Terus ngomong harus rutin ikut ibadah. Kalian tuh nggak boleh melalaikan tanggung jawab sebagai orang percaya. Kalian itu kalau ada ibadah minggu datang, ibadah doa tuh datang, ibadah ibadah pray, praise and worship harus datang, komsel harus datang. Dan kita bisa lihat orang ini nggak melakukan, paling datang cuma minggu doang, selebihnya banyak alasan. Udah kayak pendekar kungfu gitu, banyak jurus. Banyak jurus. Tanya apa? Ya kan beda lah. Saya kan wah begini. Wah kamu wah gitu. Nggak. Banyak aja yang dia langgar ucapannya. Soal bayar harga gitu. Nih kamu kenapa nggak datang ke gereja? Nggak boleh kok. Disuruh jaga popo sakit. Bayar harga dong. Itu salib yang harus kamu pikul. Tapi dia sendiri, lu kenapa kemarin nggak datang? Ini ada temen gue, temen lama, nggak terlalu deket sih, ulang tahun gue diundang. Kan dan tabok ya orang kayak gini. Ya kan? Ngajarin orang bayar harga, sendirinya nggak bayar harga. Kayak gitu, ngerti kan? Jadi orang yang melanggar ucapannya sendiri gitu. Lebih baik kalau orang nggak pernah ngucapin itu. Dulu Koko di satu gereja, waktu Koko bantu, ada di ruang sekolah minggunya nih, ada tulis di pintunya tulisan ini. Dilarang makan dan minum di dalam ruangan. Tapi sekolah minggu ini setiap bulan ada acara makan bersama di dalam ruangan. Yang bikin program itu siapa? Yang membuat aturan itu. Di mana pemimpinnya? Akhirnya Koko tanya, harusnya nggak boleh dong. Ya habis gimana kok ini? Iya. Masalahnya gini, masalahnya bukan soal kamu nggak boleh makan di dalam, nggak. Masalahnya peraturan ini nggak perlu ada. Sekarang kalau nggak makan di sini, mau makan di mana? Tempatnya nggak terlalu gede soalnya. Kalau nggak makan di dalam ruangan itu, makan di mana? Suatu hari, Koko lihat yang bikin aturan, makan di dalam. Terus Koko giniin, Pak, Bu, maaf nih Bu. Maaf nih Pak, di pintu ada tulisannya tuh, dilarang makan. Dia malah cengenges. Laper. Well, gimana orang bisa respect? Jangan membuat aturan, jangan membuat sebuah peraturan yang nggak perlu ada gitu loh. Misalnya gue bikin aturan sekarang, kalian walaupun ini ibadah online, yang di layar kaca juga, harus pakai baju yang rapi. Pakai kemeja, dasi, pakai jas, celana panjang, sepatu pantopel. Rambut pakai pomade, nah kayak gua nggak pakai hari ini. Itu aturan buat apa coba sekarang? Ayo, itu aturan buat apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kata siapa? Tuhan lebih senang kalau kita punya tindakan nyata tentang kasih daripada aturan-aturan segabruk yang membuat damai sejahtera orang hilang. Buat apa aturan kayak gitu? Gua nih pakai baju kayak gini nih. Ini untuk kepentingan YouTube, masuk video. Kan nggak lucu kalau bajunya kurang bagus gitu ya. Ini pun baju boleh dikasih. Kaos dari bini, jaket dari anak-anak, selesai gitu. Kacamata boleh nyicil. Kan gila gak hidup gua tuh. Hidup gua efisien. Efisien banget hidup gua pokoknya. Murah. Tapi gua mahal di mata Tuhan gitu. Yes. Ayo penonton. Lah elah jadi ngelenong gua. Sama orang tipe terakhir yang pernah sering gue lihat adalah orang yang rajin minta maaf tapi nggak pernah berubah. Bikin salah terus.
Lu kenapa sih gini? Ya sorry gitu. Lu salah tuh dia. Iya sorry. Tapi gitu terus, minta maaf terus tapi nggak pernah berubah. Kayak sebuah kenikmatan ketika dia berbuat salah lalu minta maaf. Nah, mulai pada mikir, kayak gue kenal ini siapa gitu ya. Gue nggak tahu, gue sih hampir di semua gereja yang pernah gue datengin, yang pernah gue layani dulu, ada yang model-model kayak gini. Minta maaf, tapi nggak pernah berubah. Orang-orang yang tadi, tipe-tipe yang tadi gue jelasin itu, percaya apa nggak, ini faktanya. Orang-orang model kayak gitu adalah orang-orang yang setia sama gerejanya. Udah bisa kalau tanya, udah berapa lama? Udah sekian tahun, udah sekian puluhan tahun. Tapi kayak gitu kelakuannya. Kebayang nggak? Justru orang-orang yang punya kualitas baik, kualitas yang luar biasa, nggak betah di situ. Keluar. Coba tanya kenapa. Cuma masalah gini, walaupun dia udah setia bertahun-tahun di sana, gereja itu nggak pernah jadi lebih baik karena ada mereka. Biasanya kalau sampai gereja itu jadi lebih baik, itu karena orang lain yang pernah ke sana, kasih saran, terus diikuti. Jadi, akhirnya harusnya kita jadi sebuah transformator, maksudnya jadi seorang perubah, malah kita ngikutin program orang lain. Ya kalau ada acara event gede gitu ya, Natal yang sewa gedung ratusan juta, yang pelayanan di depan bukan orang dalam, orang luar semua. Pakai sini, pakai sini. Akhirnya orang datang bukan karena gereja ini bagus, enggak. Datang karena yang tugas bagus gitu. Ada artis, ada siapa gitu. Akhirnya ya, tapi selesai acara itu, balik lagi, sepi lagi. Jadi kayak kurang kerjaan gitu loh. Kayak gitu tipe-tipe orang yang itu secara negatif. Jelas yang baik juga ada, Cuma yang baik-baik ini suka tersingkir, tau gak sih, gara-gara orang-orang yang kayak gini. Padahal gini, susahnya apa sih melayani Tuhan? Susahnya apa? Jadi kesaksian hidup buat Tuhan. Susahnya di mana? Pernah kepikir gak sih? Kan saya mau jadi saksimu Tuhan, saya mau jadi penyebar Injil kerajaan Allahmu Tuhan, tapi nggak pernah mikir kan caranya gimana. Bersaksi buat Tuhan tuh kayak gimana sih? Tiap ketemu orang, shalom gitu. Bersin aja keluar ayat, ayo gitu. Kayak gitu kan. Bersin aja keluar ayat gitu. Nggak gitu. Susah nggak sih bersaksi buat Tuhan? Jadi kesaksian gitu? Susah. Susah dong. Ya kalau gampang mah dari dulu kalian tiap kali ketemu shalom kok, ya, walaupun gue geli ya. Biasanya Allah, tiba-tiba shalom, kan lain ya gitu ya. Susah. Jadi saksi Kristus itu susah. Kalau firman Tuhan yang dibaca dan dikhotbahkan nggak pernah dihidupi. Susah. Kayak contoh gini, ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gampang apa susah? Susah kan? Kenapa? Karena nggak pernah dilakukan. Kita yang sering melakukan aja masih berat ngelakuinnya. Tapi setidaknya kita tahu yang benar yang mana. Justru yang istimewa adalah ketika gini, Tuhan, gua nggak bisa ngampuni orang ini. Tapi karena Tuhan yang minta, gua ampuni orang ini. Kayak Simon Petrus. Yesus bilang, tebarin jala ke tengahan. Tuhan, udah sepanjang malam nih kita nyari. Kita ini, mohon maaf nih, kita ini nelayan profesional, Tuhan. Tuhan kan cuma anak tukang kayu, nggak ngerti nelayan. Nggak ngerti tentang cara nangkep ikan. Tapi karena Tuhan yang minta, oke deh, siap. Tapi ternyata dapat. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, sekalipun terpaksa, tapi kalian, ya Tuhan yang minta sih, ya udah pergi. Ada berkat Tuhan yang bisa dikasih ke kita. Tetap ada penyertaan Tuhan. Nggak mungkin enggak. Bohonglah semua orang ada yang semua perintah Tuhan gue lakukan dengan penuh sukacita. Nggak pernah gue bersungut-sungut. Kayaknya gue nggak percaya ada orang kayak gitu. Pasti ada. Maksudnya ada yang dengan sukacita jalan ada. Tapi pasti ada 1-2 perintah yang dia lakukan tuh dengan berat hati. Nggak semua perintah Tuhan tuh bisa dilakukan dengan tulus hati sama kita. Tapi yang dinilai itu bukan soal kita penuh hati ikhlas apa enggak. Kita mau melakukan apa enggak, kita mau taat apa enggak. Gue udah bilang nih, dalam dunia kekristenan ada dua hal berdampingan yang harus orang Kristen lakukan, yaitu peka dan taat. Banyak orang Kristen peka, tapi enggak taat. Lu tahu teman kita lagi sakit, tahu.
Kayaknya gue pengen bantu dia nih, tapi males orangnya kayak gitu. Nah itu, peka, tapi nggak taat. Akhirnya momen itu lewat. Kita boleh hafal banyak ayat, rajin doa panjang-panjang, rajin ke gereja, dan sebagainya. Boleh kayak gitu. Tapi kalau nggak pernah menghidupi nilai-nilai kekristenan, ya percuma. Nanti malah jadi orang yang Yesus bilang gini, pergilah kamu, hai pembuat kejahatan. Padahal maunya kita kan Yesus tuh ngomong ke kita gini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai hambaku yang setia. Maunya gitu kan? Maunya. Tapi mau nggak mencapainya dengan ngejalanin apa yang kita tahu tentang firman Tuhan? Mau nggak gitu? Bener nggak kita mau jalanin? Jangan cuma jadi cita-cita. Cita-cita masuk surga, cita-cita berkenan nama Tuhan, tapi nggak mau melakukan perintah Tuhan. Ya susah. Susah kayak gitu. Kita mau gereja home rame, penginjilan yuk, males ntar hitam ya. Gimana? Nggak bisa. Caranya gimana gitu loh kita melakukan perintah Tuhan. Gue kan nggak bisa main musik kayak Ko Firdi gitu ya. Gue nggak bisa ngomong di depan mimbar kayak Ko Firdi. Gue nggak hafal isi Alkitab kayak Ko Marwan. Gue nggak jago nyanyi kayak Neisha gitu. Gimana bisa melayani Tuhan kalau nggak bisa itu semua? Gitu kan nggak? Kan ada yang kayak gitu kan. Tuhan bilang apa di ayat tadi? Tuhan bilang gini, apa yang ada di tanganmu? Memangnya pelayanan itu cuma hafal ayat? Emangnya pelayanan itu nyanyi doang? Emangnya pelayanan itu khotbah doang? Tuhan kasih ada 5 jawatan. Jangan mikirin satu doang. Gue bingung kemarin ada yang bikin kayak semacam seminar. Semua orang bisa jadi gembala. Kan sinting. Lo ntar yang punya jawatan nabi dipaksa jadi gembala, kerjaannya nuduh-nuduh orang terus lo. Nabi kan kerjanya nunjuk-nunjuk orang. Kamu harus taat. Kamu salah. Gembala kalau kayak gitu semua, bubar gereja. Karena tempatnya bukan di situ. Repot kalau semua orang diarahin untuk jadi gembala. Repot kalau semua orang diarahin buat jadi rasul. Rasul buka gereja. Udah jadi gereja, ditinggal. Nggak ada gembalanya. Ya tutup lagi. Nggak bisa gitu. Ya nggak bisa dong. Maksudnya gini loh. Apa yang lu punya dalam hidup lu? Lu punya apa? Nggak mungkin nggak punya apa-apa. Minimal punya apa? Niat. Minimal punya itu dulu. Jangan pakai niat lu, niat yang dalam diri lu itu dihabiskan untuk ngurusin hidup orang. Lihat tuh, si itu tuh. Kan gue nggak boleh sebutin kan. Pakai niat lu itu buat urus hidup lu sendiri gitu. Pakai niat lu itu untuk melayani Tuhan. Niat lu dikuatin untuk melayani Tuhan. Niat lu dikuatin untuk membuat hidup lu jadi lebih baik. Itu niat dipakai. Jangan ngurusin orang lain melulu gitu ya. Musa waktu mau diutus Tuhan, banyak alasan. Banyak alasan. Baca aja tuh Keluaran pasal 3-nya. Berat lidah lah, takut ditolak sama orang Israel. Ntar kalau orang Israel nggak percaya kalau gue diutus Tuhan gimana gitu kan. Terus bilangnya nggak pede. Tapi Tuhan nanya ke Musa apa? Apa yang ada di tanganmu? Simple loh pertanyaan Tuhan loh. Dia nggak ribet. Oh iya bener sih. Iya, mendingan kamu STT dulu deh sekitar 4 tahun buat ngambil gelar gitu kan. Jadi diakui. Abis itu pelayanan di gereja sekitar 2-3 tahun untuk diangkat jabatannya segala bla 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 gitu ya. Tuhan nggak ngomong itu, cuma nanya gini, apa yang ada di tanganmu? Musa jawab, bapau. Tongkat. Tongkat kok gini ya? Tongkat gitu. Bapak gue masih ingetnya bapau. Tangan gue begini. Tongkat gitu. Kita lihat perbedaan cara pandang Tuhan sama Musa. Perbedaannya. Kalau kita bisa aplikasikan ke dalam diri kita, berarti kita bisa lihat perbedaan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Tapi dalam hal ini contohnya Musa ya. Cara pandang Musa ketika lihat di tangannya ada tongkat, Musa begini loh. Apa yang tanganmu itu? Cuma tongkat Tuhan. Tapi sudut pandang Tuhan apa? Nah, tuh ada tongkat. Ya, bingung gak sih? Bingung. Sudut pandang manusia itu cuma ada tongkat. Kalau Tuhan bilang, lah itu ada tongkat. Langsung di dalam Tuhan tuh udah banyak rencana, udah banyak ide gitu dari Tuhan dengan tongkat itu. Sama kayak gini misalnya, gue ajak Novi nih jalan ke Bandung. Nop, ke Bandung yuk. Kita
Gampang mama lu mah gampang lah gitu. Enggak gitu. Maksudnya kita ke Bandung gitu, kita ke Bandung. Nop, ke Bandung ya? Terus Nopi bilangnya, nggak ada duit kok. Ah, masa nggak ada duit? Barusan gua lihat lu megang duit. Ih, cuma ceban kok. Gitu. Nopi kan harus gitu ya. Ih, cuma ceban, harus gitu ngomongnya. Nopi harus gitu ya. Nah, Nopi bilang gitu kan. Ih, cuma ceban kok. Lah itu ada ceban. Beda nggak? Beda ya? Masih belum paham nih? Gini. Bayangin koko ini Tuhan. Bayangin koko ini Tuhan ya. Ya bukan, ya Tuhan izin. Tuhan, gue izin nih. Gue ini ilustrasi doang Tuhan. Ya jangan sambil geledek. Izin. Takut gitu. Apa rame-rame aja. Bayangin koko ini Tuhan. Kapan, ya Nopi ini, tapi buat semua sih, cuma karena tadi ngomongin Nopi, Nopi aja dulu. Nopi, kapan terakhir kamu inget ketika keluar sama Koko, kamu bayar sendiri, makan, parkir, sama transport? Malah ketawa. Nggak. Kapan kamu terakhir? Semuanya gratis kok. Semuanya gratis. Nah, nggak pernah kan? Nggak pernah bayar kan? Nggak pernah, Mama. Kenapa? Karena sama Kofirdi. Karena kalau sama Koko yang lain, ya nggak tahu bakal dibayarin apa enggak. Belum. Ya kan bisa jadi, tapi lapar, makan. Pas bayar, loh, ya itu totalnya segitu bayar dong, kan lu makan. Bisa aja kayak gitu kan. Kesannya kayak, dibayarin. Ya, pas selesai makan, bayar sendiri. Gua tabok lu gitu. Kayak sebel gitu kan. Ya kan? Kalau perginya sama Kofirdi, Koko bisa jamin kamu nggak bakalan bayar. Tuh ya, nggak bakal bayar. Tapi kalau sama Koko yang lain, nggak tahu. Makanya firman Tuhan berkata apa? Jangan ada padamu Koko lain dalam hidupmu. Karena mereka belum tentu sebaik Kofirdi. Nah, Itu betul-betul. gimana? Contoh kayak gini lebih dipahami nggak tentang hukum Taurat? Yang lain boleh nggak? Paham ya? Tahu dong kenapa hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena Allah yang lain belum tentu sebaik Tuhan kita. Paham nggak? Ya kan? Jadi ketika Tuhan memberi perintah, memberi larangan, itu nggak karena Tuhan egois. Nggak bisa. Pokoknya gue yang Tuhan. Mereka apa? Nggak gitu. Nggak gitu. Tuhan ada tujuannya. Tuhan tahu kayak zaman Perjanjian Lama ada makanan haram, ada makanan harum gitu ya. Itu dibilang haram bukan sekedar karena pokoknya itu haram. Pokoknya haram gitu ya. Enggak gitu. Zaman itu kalau orang sampai asal makan, kan ilmu kedokterannya belum sebaik zaman sekarang kan. Belum ada operasi, transfusi darah, alat pengecek tekanan darah, belum ada. Kalau mereka semua makan aja, terus pas sakit belum ada obat. Nggak bisa pakai minyak urapan, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Ya mati karena salah makan ya, matilah sudah gitu loh. Salah sendiri. Makanya Tuhan bikin larangan. Makanan yang haram dan makanan yang nggak haram. Jelas? Semua perintah yang Tuhan kasih. Nggak pernah karena Tuhan mau ngikat hidup kita. Nggak. Tuhan melakukan, memberi perintah-perintah yang kayak gitu. Itu semua untuk kebaikan manusia. Supaya nggak hancur hidupnya gitu loh. Nah, balik lagi soal tadi. Nopi. Ketika Koko tanya, kamu ada duit nggak? Koko cuma mau tahu aja, kamu tuh ada duit apa enggak. Udah, gitu doang. Koko nggak pusing kamu punya duit berapa. Karena nggak ngepek buat Koko. Tetap dibayarin gitu loh. Nggak ngepek. Kok ceban doang. Kok 1 juta doang. Biasa aja. Kok 10 juta doang. Traktir Koko. Gitu. Gitu ya, itu lain. Kalau 10 juta lain. Jangan lupa perpuluhan. Ya. Masih lucu ya. 2021 perpuluhan masih lucu gitu ya. Tapi kalau misalnya gini, ketika udah dibayarin segala macam, kalau waktu jalan pulang di jalan, kamu tergerak karena ngelihat ada orang susah gitu di pinggir jalan. Kamu mau kasih sesuatu. Kamu ngomong, kok kasihannya dia. Terus Koko bilang, loh, kamu mau bantu? Koko tahu kamu ada duit. Cuma ceban, memang. Ya Koko bakal suruh kamu, ya kamu udah kasih ceban kamu ke dia dong. Jadi kamu memberkati orang lain karena kamu pun sudah diberkati sama Koko. Itu arti dari diberkati untuk memberkati. Tapi ceban gue sayang. Makan lu lebih dari ceban, Santi.
gitu. Ganti nama. Iya, harusnya lu nggak bisa menikmati itu dengan ceban ini, gitu loh. Tapi ada orang yang akan dibantu gara-gara lu kasih yang cuma ceban. Karena yang cuma ceban buat kita, itu akan menjadi ceban yang besar banget buat orang yang membutuhkan. Itu yang namanya pemberian yang tepat sasaran. Lu mau kasih gue barang, wah mahal. Kalau gue nggak bisa pakai, nggak ada gunanya juga buat gue. Ngerti nggak sih? Kamu kasih es krim ke orang yang lagi flu, kan nggak kena sasaran gitu kan? Ya kan? Kamu ngasih gorengan ke orang yang kena amandel udah akut, kamu bunuh orang itu namanya. Iya kan? Pemberian yang nggak tepat sasaran. Tapi kalau kamu mikir, tadi gue juga udah diberkati orang, lah gue bisa bantu. Ini ceban abis gue tinggal minta sama orang tua. Orang tua nggak mau kasih, minta sama Kofir. Enak aja. Ya kan? Harusnya uang ceban itu nggak cukup buat makan kamu kan. Maksudnya buat yang tadi lah. Buat yang tadi gue bayarin misalnya kayak gitu ya. Tapi karena anugerah kamu nggak perlu bayar makan dan lain-lain selama kamu sama Koko. Karena Koko pasti berkati kamu. Ya, bahasanya kita bayarin kamu. Itu kan diberkati. Tapi di sisi lain kamu juga harus belajar untuk jadi berkat. Seperti Koko juga belajar jadi berkat buat kamu. Kamu yang sekarang belum bisa balas kebaikan Koko sama kamu. Betul nggak? Ya kan? Nah, tapi kamu bisa ikutin teladan Koko dengan jadi berkat buat orang lain yang lebih butuh daripada kamu. Pakai ceban itu. Jadi akhirnya ceban itu bisa berguna sebagai sarana perpanjangan tangan Tuhan lewat kamu. Jadi jangan egois gitu loh. Sayang kali ini ceban bisa buat tabung. Lumayan. Jangan egois. Karena ini kita sebenarnya lagi belajar dari orang yang sedang belajar. Novi belajar jadi berkat karena Novi ngelihat Koko sudah jadi berkat buat Novi. Koko pun jadi berkat buat Novi karena Koko sudah diberkati sama ada orang lain lagi yang berkati Koko. Dan kalau tarik terus orang itu diberkati Tuhan, makanya kenapa bisa berkati orangnya. Jadi gitu, emang begitu terus. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau gitu loh. Jangan menyimpan sebuah kebaikan yang harusnya diberikan kepada orang lain, kita simpan sendiri. Itu pun dosa. Mental kayak gini nih, yang egois kayak gitu, yang tadi tuh. Itu kayak ilustrasi raja yang mengampuni orang yang berhutang sama raja yang gede banget itu tuh. Terus ya udah deh, gue hapus utang lu. Terus pas pulang, ketemu orang lain yang ngutang sama dia. Padahal utangnya lebih kecil. Sorry deh, kasih gue waktu. Nggak ada. Apaan lu dilempar ke penjara. Ini abis diampuni sama raja untuk utang yang besar. Dia tapi nggak mau ngampuni orang lain itu. Akhirnya raja itu manggil orang ini. Terus ditanya kenapa nggak mau ngelakuin hal yang sama dengan yang raja lakukan. Akhirnya orang ini dibuang ke penjara. Bisa marah. Bayangin kalau kalau Koko udah ngerasa Tuhan tuh udah berkati Koko banget. Tapi Koko nggak mau ikutin teladannya Tuhan untuk berkati orang. Ya Koko bakal dilempar sama Tuhan. Jadi Koko melakukan ini, semua kebaikan ini, pertama-tama memang karena Koko belajar untuk jadi orang baik. Tapi lama-lama jadi gaya hidup. Lama-lama jadi gaya hidup. Jadi nggak susah. Diberkati untuk memberkati, harus kalian tanam dalam diri kalian. Kita harus sadar, keberadaan kita yang sekarang ini adalah hasil dari ada orang yang memberkati kita. Supaya kita pun bisa memberkati orang lain. Kita harus sadar. Gue sekarang kenapa sih bisa kayak gini? Kenapa sih bisa berdiri kayak sekarang ini? Kenapa gue bisa ya kayak sekarang ini gitu? Karena ada orang lain yang sudah memberkati Koko dulu. Mungkin ada yang memberkati Koko pakai uang, tapi ada yang memberkati Koko pakai waktu. Ada yang pakai nasihat, ada yang pakai, banyak deh. Makanya Koko cuma lanjutin aja itu. Karena berbuat baik itu butuh belajar. Berbuat jahat nggak perlu belajar. Kalian benci aja sama orang, kalian bisa tahu caranya berbuat jahat gimana. Makanya ketika memberi persembahan, mental kita itu nggak boleh salah. Ketika memberi persembahan. Ya, persembahan ya pokoknya ya. Itu loh, yang gue sering lupa jalanin. Ya. Persembahan itu, mentalnya nggak boleh salah. Kita memberi persembahan bukan supaya untuk diberkati. Kita memberi persembahan karena kita tahu kalau kita itu udah diberkati. Logikanya gini, kalau kita nggak pernah diberkati Tuhan, gimana kita bisa memberi sesuatu? Kan nggak ada, nggak pernah dikasih juga.
Gitu. Jadi kalau ketika kita memberi persembahan, kita memberi sesuatu, kita harus sadar kalau kita memberi karena kita itu sudah diberi. Apa yang Tuhan lakukan ketika Musa jawab tongkat Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pakai tongkat itu, tongkat doang itu, yang ceban doang itu tuh. Tuhan pakai tongkat yang ada di tangan Musa itu sebagai sarana untuk memanifestasikan kuasa Tuhan. Dengan tongkat itu, Musa membelah laut Teberau. Dengan tongkat itu, Musa ketika perang, ngangkat tongkatnya ke atas, orang Israel menang. Musa dengan tongkat itu, dia mukul batu sampai kebelah, keluar mata air. Di saat di tempat itu nggak ada air sama sekali, semua pada kehausan. Tapi dipukul pakai gituan, keluar mata air dengan tongkat itu. Dengan tongkat itu, Musa membuat 10 tanda ajaib, 10 tulah. Dengan tongkat itu. Hebat nggak tongkat Musa? Enggak. Tuhan memakai tongkat itu sebagai sarana manifestasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan nanya ke Musa waktu itu, Musa, apa yang tongkatmu itu Tuhan? Korek kuping. Nggak bisa mungkin. Dengan korek kuping ajaib ini, air menjadi darah. Belalang, lalat pikat, penyakit sampar, barah gitu ya. Udah mulai ngantuk kayaknya semua. Nah, dengan tongkat itu loh, Tuhan memakai yang cuma tongkat untuk sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang pakai. Di awal ketika Musa menjawab panggilan Tuhan itu, Tuhan kan suruh Musa lempar tongkatnya kan? Lalu apa yang terjadi? Jadi ular kan? Jadi ular. Di sini ada yang menarik nih. Supaya ular itu kembali menjadi tongkat, Musa harus ngapain? Pegang ekornya. Pernah cobain nggak ketemu ular nih? Lu pegang ekornya. Pernah cobain nggak? Enggak. Pernah nggak lu ketemu orang nangkep ular, nangkep ekornya? Enggak. Kepalanya. Iya. Kalau sampai ada, ketika lu pegang ekornya, iya kepalanya matok. Bener nggak? Kepalanya matok. Coba, di mana-mana tuh kalau nangkep tuh pasti pegangnya kepala. Diamankan dulu kepalanya supaya nggak matok. Diamankan dulu. Tuhan ini aneh-aneh aja loh. Kayak kan Tuhan membahayakan Musa kan? Tapi nggak gitu. Tuhan itu kalau kasih solusi, ya, kalau kasih solusi, solusinya adalah semua yang orang udah tahu. Buat apa orang cari Tuhan? Tuhan saya mau kaya, ya kerja. Tuhan saya sakit, sembuhkan saya, ke dokter. Tuhan saya lapar, ya makan. Tuhan saya naksir dia, ngaca gitu. Ya kalau jawabannya semua udah tahu, buat apa kita cari Tuhan? Betul gak sih? Iya kan? Kalau kan kita juga tahu caranya kayak gitu. Justru karena nggak ketemu gitu loh, karena nggak berhasil. Akhirnya kita cari Tuhan kan, supaya kita bisa dapat hikmat yang lebih benar gitu loh. Tongkat yang berubah jadi ular itu ada kemungkinan menyerang Musa. Sama, kalau ada ular nih, kita pegang ekornya, ular itu ada kemungkinan nyerang kita gitu. Nah, tongkat yang berubah jadi ular ini terjadinya kapan? Terjadinya ketika tongkatnya jatuh ke tanah. Potensi yang kita miliki ada kemungkinan bisa berbalik menyerang kita. Ketika kita buang atau jatuh ke tempat yang tidak seharusnya. Potensi kita. Atau kepada seseorang yang tidak tepat. Potensi kita, semua potensi kita. Ada kemungkinan untuk menyerang balik kita. Tapi ketika itu terjadi, ya, ketika potensi itu jatuh maksudnya jadi beralih ke sesuatu yang buruk gitu loh. Semua yang kita lakukan, kok hasilnya jadi sesuatu yang buruk. Firman Tuhan bilang apa? Pegang ekornya. Lah nanti bakal dipatok gimana? Nah perlu kita pertanyakan begini. Kenapa Tuhan suruh kita pegang ekornya? Yang pada dasarnya tuh gampang. Betul gak sih? Megang ekor kan gampang kan? Cuma akibatnya yang bikin susah gitu ya. Megang ekor gampang. Kenapa kita disuruh pegang ekor? Karena bagian kepala itu urusan Tuhan.
Nangkep gak? Memangnya ketika Musa memegang ekor ular itu, Musa yang bikin ular itu kembali jadi tongkat? Enggak kan? Tuhan kan yang bikin jadi tongkat kan? Intinya bukan dipegang apanya, bukan. Tapi taat sama perintah Tuhan. Seandainya Tuhan suruh pegang badannya, ya harus pegang badannya. Selebihnya bagian Tuhan. Ini yang namanya menyerahkan diri sama Tuhan. Jadi bukan soal apanya yang dipegang gitu, bukan. Tapi lu taat nggak? Ketika kita ngalamin satu hal, kita tahu kayak Livi, Cindy, makeup artist, pasti kalau tanya dari mana sih lu kok bisa bakat makeup kayak itu? Ya semua karunia Tuhan gitu kan. Gue juga sama, main musik kok bisa sih? Ya semua karunia Tuhan. Karena kalau jawabnya iya karena usaha gue bakal dicaci maki gitu ya. Kan orang suka senangnya dengan jawaban yang ya gitu ya. Sebutnya bahasa yang ya sudahlah, ya politik gitu ya kayak gitu. Maksudnya gini, semua yang kita punya ketika salah digunakan, salah dimanfaatkan, itu bisa berbalik menyerang kita. Terus caranya gimana ketika semua yang kita punya ini berbalik menyerang kita? Kita harus taat sama firman Tuhan. Kita harus ngapain? Ya kan? Dalam surat Petrus bilang gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan sebab Dia yang memelihara kamu. Firman Tuhan ngomong gitu. Nah, untuk contoh Musa disuruh pegang ekornya. Makanya dipegang ekornya. Kalau Musa ngeyel pegang kepalanya, mungkin kepalanya kepegang tapi Musa dililit sama ularnya. Ya mungkin. Intinya kan karena Musa taat sama Tuhan. Selebihnya urusan Tuhan. Kita bisa belajar nih dari kisah Musa. Dari leletnya Musa memberi jawab sama Tuhan, tetap aja dia yang disuruh Tuhan, yang dipanggil Tuhan. Sampai Tuhan sebel sama Musa, tetap Tuhan pilih Musa. Karena Musa pada akhirnya, ketika dia mulai benar ngambil tempat itu, mengambil panggilan Tuhan itu dalam hidup dia, Musa akhirnya taat juga sama Tuhan. Musa total ikut Tuhan. Sampai Musa dalam kitabnya disebut begini, tidak ada orang yang punya hati yang lemah lembut seperti Musa. Setelah Musa bilang iya sama Tuhan, iya Tuhan, oke lah, gua nurut. Dia langsung maksimal melakukan perintah Tuhan. Pergi ke bangsa Israel, nego sama Firaun, terus pimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dia total, maksimal banget. Bahkan ketika orang Israel pengen dimusnahin sama Tuhan, supaya keturunan Musa aja lah yang gue banyakin. Musa marah gitu. Tuhan jangan langgar janji. Kalau Tuhan sampai ngelakukan itu, mendingan hapus nama gue dari kitab kehidupan. Gokil nggak tuh Musa? Ngebela bangsa yang nggak tahu diajar gitu loh. Dia pasang badan Musa. Nah, itu yang Tuhan suka dari Musa. Nah, kita gimana nih sekarang? Dari kita bilang, Tuhan, Engkaulah Rajaku, ya dengan kata-kata yang, ya gitu ya, dimanis-manisin. Engkaulah Tuhanku, ya. Engkaulah bla 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 bla, ku, gitu ya. Banyak orang suka bikin kata-kata kan. Dari kita ngomong itu, sampai hari ini, maksimal nggak ikut Tuhan? Nggak usah jawab, nego. Pikirnya sendiri, coba, udah maksimal belum? Atau masih ada kompromi-kompromi tertentu berupa keputusan yang kita pilih yang bertolak belakang dengan yang seharusnya kita lakukan sama Tuhan. Kalau masih ada yang kayak gitu, masih ada waktu untuk bertobat. Selama Yesus belum datang, masih ada waktu. Kita dibenarkan bukan karena kepintaran kita. Kita dibenarkan bukan karena kehebatan kita. Kita dibenarkan bukan karena pelayanan kita. Kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan. Dan iman nggak bisa dilepaskan dari ketaatan pada perintah Tuhan. Jadi jangan coba-coba bilang kita ini beriman sama Tuhan tapi nggak taat. Omong kosong itu. Jangan coba-coba bilang kita punya iman. Bulan ini kita belajar meningkatkan kemampuan kita untuk memaksimalkan apa yang ada pada kita. Apa yang ada di tanganmu, Tuhan bilang. Jangan jadi sampah. Barang semewah apapun kalau nggak pernah dipakai jadi sampah. Termasuk memaksimalkan iman dan ketaatan kita pada Tuhan. Kita baru kenal Tuhan, baru cinta Tuhan, masih awal-awal. Kita harus maksimalin itu. Mumpung, kalau bahasa karismatik bilang, mumpung apinya masih ada nih. Kita bikin kebakaran gitu ya, kayak gitu. Maksudnya berkobar gitu. Fire. Iya kan? Lalu kita nyanyi
Kuasa api Pentakosta gitu. Itu lagunya GPDI. Gue nggak tahu lagunya. Cuma tahu judulnya. Nggak tahu. Memaksimalkan talenta kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita punya talenta mungkin masih segini nih. Les. Jadi gede gitu kan. Nah itu memaksimalkan. Terus kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Dan juga memaksimalkan hati kita dalam mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan tuh nggak pernah dibilang enak semuanya. Mengikut Tuhan nggak pernah dibilang semuanya nggak bakalan ada masalah. Nggak. Tapi mengikut Tuhan, kalau dalam penyertaan Tuhan, setiap hari kita selalu ada gairah untuk hidup. Berapa banyak orang yang nggak punya gairah untuk hidup belakangan. Udahlah, gue udah nggak disayang lagi sama orang tua. Udahlah, gue nggak ada temen. Udahlah, gereja gue juga sama aja lah. Udahlah, pelayanan gue nggak ada gunanya. Mati gitu. Banyak orang kan nggak punya gairah hidup. Banyak orang yang nggak punya, akhirnya gue buat apa gue hidup kalau kayak gitu? Gagal melulu. Buat apa gue hidup? Buat apa gitu kan? Banyak orang yang kayak gitu. Gue bukannya menyalahkan mereka, enggak. Justru kita ada buat orang-orang seperti ini. Kita ada buat mengembalikan anak-anak kepada pemikiran yang benar. Kita menempatkan diri kita seperti orang tua. Makanya hati kita harus kembali kepada anak. Anak dalam arti gini, mereka semua yang seperti itu kan juga anak Tuhan sebenarnya. Cuma terhilang. Mereka tersesat. Jadi kita harus ambil beban ini supaya yang tersesat ini nggak makin banyak. Justru malah dikumpulin dalam satu wadah. Namanya House of Messianic Encounter. Nah, cakep ya iklannya ya. Iklan banget gue. Caranya gimana untuk melakukan itu? Gampang banget. Ada 450 poin yang gue catat di sini. Dan gue cuma ambil satu. Caranya gimana kita bisa memaksimalkan itu? Caranya adalah apa yang ada di tanganmu. Amin. Yuk kita doa.